Nah, kalau ngomongin soal komandan tempur dari para Yonko, tentu terpikirkan kita nama-nama besar yang bahkan membuat world government ini mewaspadainya. Nah, level kekuatan mereka bak seperti kaptennya sendiri, dan bounty-nya pun juga sangat besar. Sampai sekarang ini, setelah banyak hal terjadi, nama-nama komandan badass ini terus saja jadi perbincangan. Dari yang lama sampai yang ke era baru, semuanya itu sangat berbahaya. Misteri soal kekuatan mereka pun juga cukup menarik karena beberapa di antara mereka tengah berkonfrontasi di negeri Wano Kuni sekarang ini. Oke, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai para komandan pertama paling badass yang juga memiliki pangkat sebagai wakil kapten terkuat. Oke, disclaimer dulu, penomoran di sini bukan menjadi tolak ukur siapa yang terkuat, tapi mereka ini para komandan itu adalah yang paling powerful sampai sekarang ini, dari era lama sampai ke era baru. Oke, di nomor ke-7 itu adalah Roronoa Zoro. Nah, sebagai seorang wakil kapten dan orang yang paling dianggap sebagai komandan tempur pertama dalam bajak laut Mugiwara ini, kemampuannya memang mengesankan. Apalagi setelah time skip, ia berlatih langsung dari si pendekar pedang legendaris Dracul Mihawk. Tentu kemampuannya berpedang di atas rata-rata sekarang ini. Nah, saat ini Zoro bahkan memegang pedang dari Kozuki Oden Enma, di mana dirinya kemarin sempat menebas Kaido beberapa kali. Dan setelah membuat kekacauan besar di negeri Wano, saat ini pun dalam anggota Supernova, Zoro adalah salah satu yang bergabung melawan dua Yonko tersebut. Bahkan belakangan ini nih, orang tersebut seringkali menyelamatkan kaptennya sendiri. Dimana sekarang ini, sepertinya pemerintahan dunia juga akan terus mengikuti perkembangan dari bajak laut topi jerami. Begitupun dengan wakil kaptennya, Roronoa Zoro. Berikutnya, di nomor ke-6 itu ada Carlot Katakuri. Nah, si komandan tempur pertama bajak laut Big Mom ini adalah anak yang paling bisa diandalkan. Carlot Katakuri memang memiliki gaya bertempur sangat elegan, bahkan kemampuannya yang mengagumkan ini dari manipulasi mochi-mochi tersebut. Ini membuatnya bisa disetarakan dengan para komandan tempur lainnya. Yang bahkan yang paling menarik dari Katakuri adalah soal membaca masa depan. Ini adalah kemampuan dari Kenbun Sokuno Haki miliknya. Tekniknya yang sangat mengagumkan ini bahkan membuat Luffy ini kerepotan sampai mendesak ke tahap Snake Man Gear 4 miliknya. Lalu, apa Katakuri akan benar-benar turun ke Wano? Bagaimana pendapat kalian soal ini guys? Lanjut di nomor ke-5 adalah King. Nah, komandan tempur pertama dari bajak laut Kaido ini saat ini memang menjadi daya tarik tersendiri, apalagi pertempurannya sedang berlangsung di Wano Kuni. Nah, sebagai orang pertama dari tangan kanan Kaido, kemampuan King adalah Zoan dari Pteranodon, sejenis burung purba yang memiliki kecepatan dan sangat berbahaya. King sendiri bisa mengeluarkan api dari pedang atau tubuhnya. Dan sebagai seorang komandan, King sangat mampu untuk menggulingkan satu armada kapal sekaligus. Contohnya kemarin adalah milik Big Mom. Sekarang ini sedang terjadi pertempuran epik antara dua burung mitologi tersebut. Berikutnya di nomor keempat tentunya adalah Marco the Phoenix. Nah, meski saat ini ia tidak ada bergabung dengan bajak laut manapun, dia sekarang ini independen, yang artinya berdiri sendiri, tapi Marco tetaplah orang yang sangat diperhitungkan. Ia adalah mantan komandan tempur pertama dari bajak laut terkuat di masanya Shirohige Whitebeard. Kemampuan Marco memang legendaris dengan mythical Zoan burung Phoenix abadi. Nah, aksi tempur Marco yang mengagumkan ini ditunjukkan beberapa kali saat menghadapi para admiral angkatan laut. Kuzan dan Kizaru bahkan merasakan serangan-serangan Marco. Nah, selain buah iblis, ia juga dilengkapi dengan kemampuan haki. Dan Marco juga bisa berubah ke mode hybrid sama seperti Kaido sekarang ini. Dalam chapternya kemarin, orang seperti Perospero atau bahkan Big Mom saja sampai terkejut bagaimana mungkin orang sekuat Marco datang ke sini. Dan masalah apa ya sampai terbang ke Wano sendirian? Bahkan nih, yang baru saja terjadi kemarin, orang seperti Queen atau bahkan Komandan King sempat berhadapan dengan Marco yang membawa Zoro. Dan anehnya, kedua komandan Kaido itu begitu terkejut dengan kemampuan dari Marco. Mereka bahkan mengatakan seperti ini, kemampuan macam apa ini? Apa dia tidak bisa dikalahkan? Kita akan menantikan aksi dari dua komandan ini melawan si burung Phoenix abadi Marco. Kemudian kita masuk di nomor ketiga, Silver Rayleigh. Nah, sama halnya dengan Marco, Rayleigh memang sudah pensiun. Namun jika ada seseorang yang membahayakan muridnya atau bahkan keluarganya sendiri, dia tetaplah sang raja kegelapan yang sangat berbahaya. Kizaru pernah mengungkapkan butuh satu armada dan ditambah admiral untuk menangkap orang seperti Rayleigh.
seorang legenda yang namanya abadi dalam bayang-bayang Goldie Roger. Nah, cerita soal Rayleigh memang ibarat seperti Zoro sekarang ini. Ia sama-sama wakil kapten dari bajak laut era lama dan era baru. Nah, untuk yang satu ini, pemerintah dunia sudah jangan ditanya lagi, menangkap Rayleigh memang akan membuat nama mereka akan melambung. Tapi masalahnya juga tidak segampang itu melawan Dark King. Jika kalian ingat, Rayleigh itu pernah berenang di laut sendirian untuk menemui Luffy, padahal di sana itu tempatnya hewan-hewan buas dan Sea King berasal. Dan kita tahu, orang satu ini begitu dihormati Yonko Akagami no Sang. Nah, kemampuan Gear 4 Luffy saat ini adalah hasil dari latihannya dengan Silver Rayleigh, dan tentunya di Pulau Rusukaina tersebut. Dan kami pikir nih, orang satu ini adalah yang berperan besar dalam perkembangan kekuatan dari Mugiwara Luffy. Lalu, di manakah orang sekuat Rayleigh saat ini? Kita masuk di nomor kedua, ada Ame no Shiryu. Orang yang sampai sekarang ini masih misterius. Ame no Shiryu adalah mantan penjaga utama Impel Down, dan tentunya setara dengan Magellan. Nah, jika Shiryu sudah membuka pedangnya, maka niat membunuhnya itu akan sangat besar sekali. Orang satu ini dikatakan Magellan sangat sulit untuk dikendalikan. Bahkan Shiryu of the Rain adalah nama yang populer bagi para fans One Piece. Saat ini, ia adalah wakil kapten dari bajak laut Kurohige, dan kami pikir nih, kemampuannya itu akan jauh bertambah kuat lagi tentunya untuk sekarang ini. Nah, sebenarnya kami sangat penasaran, sebagai orang yang mengkhianati angkatan laut, bahkan Sengoku sendiri, kira-kira lawan seperti apa yang cocok untuk mengakhiri perjalanan dari Ame no Shiryu? Zoro kah? Marco atau bahkan Dracul Mihawk? Belum ada yang tahu soal pastinya tentang ini. Karena kita akan masuk di urutan pertama yang tak kalah menyeramkannya daripada Shiryu. Dan di nomor pertama ini, dia adalah Ben Beckman. Nah, dari semua komandan tempur para Yonko sampai sekarang ini, yang belum diperlihatkan sama sekali kemampuan terbaiknya, dia adalah Ben Beckman. Tapi menariknya, karakter orang ini kuat banget. Kemunculan yang cukup menghebohkan dahulu adalah di Marineford bersama dengan para koleganya. Lalu, Ben Beckman bahkan sangat disegani oleh Kizaru sekaligus para bajak laut lain. Bounty yang sangat besar menjadikan namanya dianggap setara dengan Yonko Akagami no Sang, kaptennya sendiri. Banyak yang menganggap jika Beckman ini adalah pengguna haki yang paling powerful, dan dirinya juga memiliki teknik lain yang membuat orang itu akan terkesan nanti jika ia melihatnya. Dan ini memang sudah jadi hal umum sih, bajak laut rambut merah mereka itu diisikan oleh orang-orang dengan kemampuan yang setara. Badass dan karakternya itu kuat-kuat semuanya. Tak terkecuali dia adalah Ben Beckman. Kalau cerita dari Yonko Akagami ditampilkan lebih banyak lagi, otomatis kita juga akan lebih banyak tahu soal kisah dari Ben Beckman. Pria yang menjadi wakil kapten, tangan kanan Yonko rambut merah, Akagami no Sang. Nah, dari semua komandan tempur itu tadi, memang namanya itu sudah sangat populer dan melegenda semuanya dalam dunia bajak laut. Haki atau bahkan Devil Fruit mereka tentunya berada pada tingkatan lanjut dalam kemampuan mereka sendiri. Lalu, siapa yang menjadi karakter komandan tempur favorit nakama semuanya? Tulis mengenai pendapat kalian di kolom komentar di bawah. So guys, itulah tadi pembahasan kita mengenai para komandan pertama yang paling badass, yang juga memiliki peringkat sebagai wakil kapten terkuat. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan sedikit informasi dan pembahasan dari tiap animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.